Chapter 166. Hutan 3. Pukul aku. Saya perlu menguji durabilitasnya. Bos berbicara sambil mengenakan kepala beruang. Melihat ekspresi kemenangannya, aku ragu-ragu sejenak sebelum memukul kepala beruang itu dengan lemah. Bagaimana itu? Aku tidak merasakan apa-apa. Cobalah memukul lebih keras. Apakah hanya itu yang Anda miliki? Petik 2. Aku mengangkat tangan dan mengepalkan tanganku lebih keras. Setelah peregangan ringan, saya memukul dengan kekuatan penuh. Koong. Gema kecil bergema di hutan. Tanda hubung tanda seru. Pada saat tumbukan, leher bos bergetar dan menyusut. Bagaimana itu? Tanda hubung. Setelah diam selama sekitar 30 detik, kepalanya berderit, dan dua mata beruang yang mati menatapku. Saya mungkin harus mengambilnya dan menggunakannya sebagai kacamata. Kuhum. Setelah mengeluarkan batuk kering, saya kembali membongkar beruang grizzly. Sementara itu, mulut dan mata kepala beruang itu menatap tajam ke arahku tanpa gerakan sedikitpun. LV, 2 kulit beruang grizzly. LV, 3 grizzly bears gallbladder. Teknik membongkar Anda meningkat ke LV, 2. Anda dapat langsung membongkar monster LV, 2 dan lebih rendah. Monsters yang Anda bongkar secara pribadi akan menerima tambahan higiene. Petik 2. Selesai. Daging beruang grizzly tidak dapat dimakan karena terlalu berat dengan otot. Karena itu, saya hanya mengumpulkan kulitnya, yang bisa digunakan untuk membuat berbagai peralatan, dan kantong empedunya, yang bisa digunakan untuk membuat obat. Kami sudah selesai, jadi mari kita kembali. Aku bangun. Namun, bos masih duduk di tanah menatapku. Apakah dia masih syok karena dipukul oleh saya? Saya menyeringai dan meraih pergelangan tangan bos. Mari kita pergi makan. Kami punya daging rusa. Petik 2. Tanda hubung. Dan kamu harus benar-benar melepas kepala beruang itu. Tanda hubung. Itu bukan kepala beruang. Itu adalah helm. Bos akhirnya membuka mulutnya. Dia tampak merajuk. Setelah itu, bos dan saya kembali ke kamp sementara kami. Begitu kami memasuki gua, kami mencium aroma daging gurih. Bos menamparkan bibirnya. Menu hari ini adalah daging rusa yang direndam dalam saus spesial saya. Oh, kamu kembali. Jain, yang sedang memanggang daging, menyambut kami. Kemudian, dia memiringkan kepalanya setelah melihat kepala bos. Benar, dia masih mengenakan kepala beruang. Bos, apakah Anda dimakan oleh beruang? Tidak, terlepas dari apa yang terlihat, itu adalah helm yang bagus. Bos melepas kepala beruang itu dengan bangga dan memberikannya kepada Jain. Jain menyipitkan matanya untuk memeriksa deskripsi item kepala beruang. Petik 2. Wow, ini LV, 3. Bukankah ini sama dengan baju besi yang newbie jual di rumah lelang? Petik 2. Ya, tapi yang kubuat lebih baik. Tidak semua item LV, 3 sama. Ada alasan mengapa asosiasi pahlawan mengevaluasi pahlawan dengan peringkat dan peringkat. Sebagai contoh, perbedaan antara kelas 9 tingkat menengah dan kelas menengah 1 sangat besar. Bahkan 6 kelas 9 tidak dapat mengalahkan 1 kelas 1 kecuali hadiah kelas 1 itu langsung dilawan. Perbedaan ini hanya menjadi lebih besar antara peringkat yang berbeda. Dalam hal ini, Gargoyle Leather Armor, yang kubuat bisa dianggap sebagai item kelas 1, dan Bear Head ini bisa dianggap sebagai item kelas 9. Begitu. Jain mengangguk. Pada saat itu, bos dengan cepat menyambar kepala beruang dari tangan Jain dan segera menyimpannya di inventarisnya. Sepertinya dia sangat menyukainya. Baiklah, mari kita makan. Saya banyak memasak. Petik 2. Iya nih. Kami berkumpul di sekitar wajan dan pembakar di mana daging rusa sedang dimasak. Ini sudah selesai, kan? Iya nih. Silakan, bos. Petik 2. Dengan penuh hormat saya membiarkan bos mengambil gigitan pertama. Bos mengangguk dan memasukkan daging rusa ke mulutnya. Petik 2. Sebagai juru masak yang mengasinkan daging, saya senang melihat bos makan dengan wajah bahagia. Berikutnya adalah Jain. Setelah mengunyah daging beberapa kali, matanya melebar. Oh, Kuhum, ini luar biasa. Anda membuat saus ini di sini. Petik 2. Iya nih. Wow, kalau begitu apakah tidak layak menghabiskan TP untuk membeli kotak bento dari toko pemain? Petik 2. Kotak bento. Ngomong-ngomong, mereka hanya untuk tutorial saja. Anda seharusnya tidak dapat membelinya sekarang. Petik 2. Kotak bento player shop disebut kotak bento tutorial. Apa, sangat? Ya, kamu bisa memeriksanya dengan mudah. Makanan adalah aspek penting dalam menaklukkan menara apapun. Tower of Wish memiliki area perumahan yang menjual makanan, tetapi di lantai misi, seperti lantai 2, makanan menjadi salah satu faktor terpenting. Bagaimanapun, kelaparan sampai mati dan terbunuh dalam pertempuran memiliki hasil yang sama. Di menara ini, sekarat berarti jumlah keterampilan yang dapat Anda bawa kembali ke dunia nyata berkurang. Tergantung pada bagaimana Anda mati, adalah mungkin untuk kehilangan semua 7 kehidupan secara bersamaan. Sederhananya, yang terbaik adalah tidak mati. Kamu benar, mereka tidak dijual lagi. Tentu saja, saya tidak terlalu khawatir tentang kotak bento.
LV2 membongkar. LV3 memasak. LV3 crafting. Dadu acak. Dengan keempat orang ini, saya tidak perlu khawatir kelaparan. Saya mengambil sumpit saya dan mengambil sepotong daging rusa. Itu lezat seperti yang saya harapkan. Saya bisa merasakan HP saya naik. Mengapa saya tidak bisa mengakses forum publik? Petik 2. Apa, sangat. Mendengar Jain, saya mencoba mengakses forum publik. Anda tidak dapat mengakses forum publik di lantai misi. Oh. Pengaturan lain telah berubah dari kisah aslinya. Namun, saya tidak melihat jam tangan pintar saya. Ada terlalu banyak perubahan pada menara, yang sebagian besar kecil. Mereka juga semua hal yang bisa saya tanyakan pada sistem. Kamu tidak tahu tentang itu? Tidak. Sangat. Saya pikir Anda tahu segalanya. Petik 2. Haha, tidak seperti aku penguasa menara ini. KUAA. Pada saat itu, auman bergema di gua. Hampir seperti seorang lelaki mabuk baru saja bangun dari tidurnya. Itu adalah Chok Jung-yong. Setelah terbangun, Chok Jung-yong menggeliat dan berjalan mendekati kami. Petik 2. Kemudian, dia diam-diam mengambil segenggam daging rusa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Petik 2. Ada lagi. Tahan. Saya mengambil sepotong daging lagi dari persediaan. Karena bos mengambil kepala beruang yang aku rencanakan untuk diberikan padanya, setidaknya aku harus memberinya makan dengan baik. TSS. Hehe, ini terlihat hebat. Chok Jung-yong menatap daging yang dipanggang dan diseringai. Sementara Chok Jung-yong makan, saya mulai mengemas barang-barang yang ditempatkan di sekitar gua. Karena kami tinggal di sini untuk waktu yang lama, sudah waktunya untuk pergi lagi. Aku kenyang. 7 menit untuk memasak, 1 menit untuk makan. Chok Jung-yong dengan cepat selesai makan dan bangun. Kalau begitu mari kita pergi. Baiklah gelombang. Baik. Jain menggeliat, dan bos mengenakan helm kepala beruang. Sama seperti itu, kami meninggalkan gua dan berjalan melewati hutan. Tumbuhan pemakan manusia, gorila, nyamuk raksasa, del. Saat mengalahkan semua jenis monster, kami mencari lift. Oh. Sebelum kami perhatikan, lingkungan kami telah berubah. Itu seperti kami melewati penghalang yang memisahkan dua daerah, tanaman hijau di tanah langsung berubah menjadi salju putih. Mengambil langkah mundur tidak mengubah apapun. Hampir seolah-olah kami diangkut ke daerah yang berbeda. Di mana kita? Sepertinya Antartika. Petik 2. Sungguh misterius. Kami hanya di hutan. Petik 2. Badai salju yang ganas bertiup di lapangan salju. Suhu beku di daerah itu membuatnya seolah-olah hutan yang panas dan lembab yang baru saja kami alami hanyalah mimpi. Waktu yang sama. Badai salju bertiup tanpa henti dalam hawa dingin yang pahit. Rahel menggunakan kekuatan elementalnya dengan kekuatan penuh dan nyaris tidak berhasil menyelesaikan iglo. Dia membawa 2 anggota guildnya yang pingsan ke iglo dan menaruh beberapa selimut di atasnya. Kekuatanmu meningkat 0,005 poin. Stamina Anda meningkat 0,005 poin. Stat spesialmu, afinitas unsur, meningkat sebesar 0,005 poin. Lansiran peningkatan stat tidak membuatnya semua bahagia. Rahel menatap kedua anggota guild dengan perasaan campur aduk. Mereka pingsan begitu menyentuh mobil salju. Syukurlah, mereka masih hidup. Rahel membuka utusan itu. Komunikasi terhalang oleh fenomena alam lantai misi, badai salju. Namun, itu masih tidak berfungsi. Rahel menghela nafas dan kembali ke anggota guildnya. Mereka berbaring di tanah seperti mayat. Sistem menara mengatakan bahwa setiap pemain memiliki 7 nyawa tetapi juga ada hukuman yang terlibat dengan kematian. Sebagai wakil ketua Guild Royal Court, Rahel tidak bisa membiarkan anggota guildnya mati ketika dia tidak tahu apa hukumannya. Petik 2. Perutnya menggeram. Rahel membuka toko pemain saat dia menggosok perutnya. Dia sudah makan semua persediaan makanan darurat yang disediakan oleh tiketnya. Tetapi karena dia masih memiliki 500 TP, dia tidak khawatir tentang makanan. Dengan mengingat hal itu, dia mengklik kotak bento tutorial 5 TP. Saat tutorial berakhir, kotak bento tutorial mungkin tidak lagi dibeli. Petik 2. Matanya membelalak kaget. Kenapa sekarang? Berharap yang terbaik, dia mengklik kotak bento 10 TP. Namun, itu sama saja. Setelah mencoba membeli makanan beberapa kali, dia menyadari bahwa hanya ada satu kotak bento yang tersedia di player shop. Kotak bento darurat 200 TP. Itu adalah kotak bento senilai 200 TP. Ark. Dia menutupi wajahnya dan menginjak tanah. 200 TP untuk satu kotak bento. Dia merasa seperti dia dihukum karena menghabiskan 300 TP untuk sebuah baju besi. Seperti kata pepatah, hal-hal buruk datang sekaligus. Situasi saat ini terlalu berat untuk ditangani oleh wakil pemimpin berusia 20 tahun itu. Aku bisa melakukan ini. Semangat. Rahel menamparkan wajahnya dengan ringan. Dia tidak tahu kapan badai salju akan berhenti. Tidak tahu kapan 2 anggota guild akan bangun, dia merasa dia perlu mencari makanan. Dengan rencana, Rahel meninggalkan iglo.
Badai salju yang dahsyat itu seakan menelan akal sehatnya, tetapi dia memaksa dirinya untuk berjalan melewati salju. Dia mampu menahan dinginnya pahit dengan bantuan elemen api miliknya, Fury. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Setelah dengan berani berjalan melintasi salju selama beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti. Seiring dengan perhentiannya yang tiba-tiba, salju di sekitar kakinya meluncur ke depan dan jatuh dari tebing yang curam. Sebuah celah besar ada di depannya. Aku hampir jatuh. Rahel menghela napas lega dan memandangi celah itu. Ah, sebelah sana. Di bawah celah setinggi 15 kaki, dia menemukan lift emas. Mudah dikenali karena warnanya yang kontras dengan salju dan bentuknya yang unik yang tidak bisa menjadi lift. Namun, kegembiraannya hanya berlangsung sesaat. Segera, dia menggigit bibirnya dengan pahit. Akeong tanda pagar, Akeong persen tanda pagar dan Akeong asteris dan pangkat dolar Akeong, tanda pagar Akeong tanda pagar. Kelompok lain sudah mengambil alih lift. Rahel memeriksa wajah mereka. Syukurlah, mereka adalah orang-orang yang dikenalnya karena mereka sering muncul di berita Korea. Mereka adalah anggota guild nomor 1 Tiongkok, Empire of Glory. Sayangnya, mereka tampaknya telah bertemu dengan anggota guild mereka saat mereka bersiap-siap berangkat. Ah, tunggu. Rahel buru-buru berteriak sebagai hasilnya. 8 orang menatapnya dari tanah. Setelah diperiksa sekunder, Rahel melihat kebanggaan dan kegembiraan di wajah mereka karena mampu melampaui pesaing mereka. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan menunggu dia atau kelompoknya. Jangan diam setelah memanggil. Jika Anda ingin ikut dengan kami, Anda harus bergegas. Petik 2. Pria yang dicurigai sebagai pemimpin mereka mengulurkan tangan padanya. Rahel bisa merasakan nafsu dari mata pria itu. Petik 2. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku punya teman yang pingsan. Ah, begitu. Tetapi jika Anda tidak sendirian, saya kira kita tidak bisa menunggu. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan datang ke sini jika kita melakukannya? Petik 2. Namun, tatapan birunya menghilang di depan semangat kompetitifnya. Melihatnya dengan dingin berbalik, Rahel buru-buru berteriak. Dia menggunakan satu-satunya alat negosiasi. Saya mengerti, jadi saya bersedia membayar 500 TP. Tidak, saya akan membayar 1500 TP untuk 2 rekan saya juga. Petik 2. Hei, Wakil Ketua, apakah kita terlihat seperti pengemis? Terlepas dari penampilan kami adalah salah satu yang terbaik di Cina. Petik 2. Petik 2. Aku juga punya armor LV3. Meskipun saya tidak memilikinya pada saya sekarang. Petik 2. Oh, Anda adalah orang bodoh yang membeli armor kulit gargoyle. Hahaha. Bodoh. Ngomong-ngomong, semoga sukses dengan temanmu yang pingsan. Kami akan pergi ke depan. Meski telah menawarkan semua yang dimilikinya, Rahel disambut cemoohan. 8 orang berjalan ke lift, dan segera, pintu ditutup. Ah. Wong. Lift mengeluarkan getaran keras dan melonjak ke langit. Rahel hanya bisa menatap cuti lift. Waspada, setelah diaktifkan, elevator akan muncul kembali di lokasi acak. Rahel putus asa sekali lagi pada peringatan sistem. Tak, tak. Pada saat itu, suara langkah kaki terdengar. Seorang manusia. Tebakannya setengah benar. Berbalik, dia melihat monster setengah manusia, setengah binatang. Itu adalah monster yang biasa ditemukan di daerah dingin bumi, sebuah yeti. Petik 2 tanda seru petik 2. Rahel dengan cepat mengangkat rapiernya. Itu adalah pedang level 1 yang dia beli di kota tutorial, tapi itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia andalkan. Sama dengan. LV, 3 Baby Yeti. Sama dengan. Monster LV3, itu adalah monster berlevel tertinggi yang dia hadapi sejak memasuki menara. Yeti memelototinya dan memamerkan taringnya. Rahel tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Pikiran Yeti tampaknya dikodekan dengan perintah, bunuh semua manusia, karena dengan cepat dibebankan padanya dalam badai salju. Rahel dengan cepat melompat ke samping dan menghindari tuduhan Yeti. Kuooo. Deru kemarahan Yeti terdengar. Ketika benda itu menyerang ke arahnya sekali lagi, Rahel memutuskan untuk melawannya. Namun, gerakannya lebih pintar kali ini. Dia melompat dengan menggunakan kakinya yang kuat dan langsung turun ke Rahel. Koong. Seiring dengan kejatuhan yang merusak, Yeti mengacungkan tinjunya. Rahel menghindari serangan Yeti dengan bantuan elementalnya dan menyerang celah di pertahanan Yeti. Dia tidak yakin apakah serangannya efektif, tetapi dia masih bisa mengatakan bahwa pertarungannya seimbang. Dentang. Rapier baja berbenturan dengan tinju Yeti, menghasilkan gema dering. Ilmu pedang mirip akrobat Rahel ditangani dengan lembut dengan Yeti, dan Yeti tidak bisa maju. Akan tetapi, Rahel tahu bahwa dia tidak bisa melakukan perlawanan. Yeti berada di lingkungan asalnya sedangkan Rahel perlu mengeluarkan kekuatan sihir hanya untuk tetap hangat. Guooo. Kemarahan The Yeti meledak lebih dulu sebelum kekhawatiran Rahel memiliki arti. Terganggu oleh penghindaran Rahel yang konstan, Yeti meraung dan mengayunkan lengannya dalam lengkungan lebar. Rahel memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Petik 2 titik tanda seru petik 2.
Tetapi hampir seolah-olah itu membawanya, atau seolah-olah memiliki rasa pertempuran yang kuat dikodekan dalam denanya, Yeti mengangkat kakinya dan menendang rapier Rahel. Dentang. Melihat rapiernya terbang, Rahel mengepalkan tinjunya. Menggunakan permen karet jika ompong. Dia menanamkan kekuatan unsur dalam kepalan kecilnya dan meninju. Kuang. Seiring dengan pukulannya yang sederhana, ledakan sonik yang besar terdengar dari kejauhan. Jika dia tidak memperhatikan, dia mungkin mengira suara itu berasal dari tinjunya. Bagaimanapun, serangan mendadak itu mengebor lubang besar di dada Yeti, dan darah serta dagingnya berhamburan ke Rahel. Petik 2 tanda tanya petik 2. Rahel berdiri kosong dengan linglung. Yeti telah berhenti bergerak sepenuhnya. Segera, itu jatuh ke depan. Di luar mayat Yeti yang jatuh, Rahel melihat penyelamatnya. Seorang pria mengenakan kerudung hitam dan segala macam peralatan. Bahkan pada pandangan pertama, dia terlihat sangat hangat. Siapa? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pria itu menarik tudungnya ke bawah. Ketika Rahel melihat wajah pria itu, rahangnya terbuka lebar. Alih-alih terkejut atau senang, dia lebih dulu merasa nyaman. Dia berbicara. Senang bertemu denganmu lagi. Ah. Seperti yang dipikirkan Rahel, tidak mungkin dia mati dalam tutorial itu. Bahkan, melihat jubah, baju zirah, topeng, dan peralatan lain yang dikenakannya, Rahel merasa bodoh karena selalu mengkhawatirkannya. Faktanya, dia melakukan jauh lebih baik daripada dia tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Melihat Kim Ha Jin yang tersenyum, Rahel menjadi bingung.